Mari kita merenung sama-sama ya, dan jujur berkata pada hati nurani kita melihat situasi bangsa yang semakin menyedihkan kita ini. Saya mau mengatakan satu hal ya, bahwa pemerintahan yang paling buruk dalam sejarah pemerintahan Indonesia itu pemerintahan Pak Prabowo ini. Dalam usia yang belum nyampe 2 tahun saja, itu kita luar biasa dahsyat. Ya, goncang-gancing dan ancaman hancurnya Indonesia itu nyata sekali gitu. Saya pikir sejak awal itu pemerintahan paling buruk itu Pak Jokowi. Ternyata ini yang paling buruk. Pak Prabowo itu melanggar hukum, melanggar undang-undang, bikin kebijakan yang menghambur-hamburkan uang negara, bikin jabatan yang bagi-bagi kepada orang-orang sekelilingnya. Kemudian tidak menyadari dan tidak evaluasi. Ketika orang kritik mau dibungkam. Kemudian orang-orang yang kritis diundang ke istana makan supaya jangan lagi kritis, dan memang ini sebuah bangunan kekuasaan yang sangat amat rapuh dan memang mau dirancang untuk otoriter, mau dirancang untuk semena-mena gitu. Ini memang paling buruk ini pemerintahan yang Anda bisa bayangkan, orang satu sisi jadi menteri, sisi lain jadi komisaris di BUMN, jadi CEO, jadi direktur BUMN. Kemudian dia bikin badan lembaga baru, dia bikin lagi gitu loh. Kemudian menteri-menteri yang dia sadari mereka lemah, tidak bisa bekerja segala macam, tapi dia jadikan keluh kesahnya sebagai presiden. Ada kan presiden? Ya Anda pecat dong menterinya, ganti dong orang-orang yang berkualitas bisa perbaiki kebijakan dan regulasi, menopang apa yang Anda buat. Pakai orang-orang pintar, orang-orang baik, bisa bantu Bapak dong. Kita yang lama-lama dibuat tolol sama keadaan ini gitu. Bagaimana cara kita mau keluar dari tekanan ini? Yang saya heran adalah bagaimana manajemen mengantisipasi kritik itu. Ketika orang bersuara lantang, diundang ke istana, makan, minum, dia pikir itu bisa menyelesaikan masalah. Solusinya itu Anda memperbaiki kebijakan. Ya, memperbarui kebijakan yang pro pada negara, pro pada rakyat. Bukan menutup mulut orang-orang yang dianggap itu punya pengaruh. Nggak ada, kalau rakyat sudah marah, nggak ada orang punya pengaruh. Semuanya dihabisi sama rakyat gitu. Saya cuma bilang, republik ini kalau tidak berani pembuktian terbalik harta pejabat, selamanya Anda teriak nggak ada guna. Percaya sama saya deh, mahasiswa mau mati-mati pun berdarah-darah nggak ada guna, dibodohin orang. Kalau mau, semua pejabat harus buktikan hartanya dari mana, pajak yang dia bayar sesuai nggak, biaya hidupnya sesuai nggak. Masih tanya, aktivis anti korupsi semua pernah nggak ngomong gituan? Itu aja saya minta, udahlah.